Jadi munculnya perselisihan, munculnya pertengkaran itu bisa karena disebabkan karena sifat menggunjing, sifat orang yang egois, suka mencari-cari keburukan teman kita, mencari keburukan orang lain, akan berdampak munculnya persengketaan atau permusuhan, berdampak renggangnya hubungan ukhuwah atau bisa mengurangi persaudaraan di antara kita. Maka kita dianjurkan untuk menjaga tersebut. Lalu yang berikutnya, sebentar. Kita lihat pada kandungan sekarang. Kandungan hadis. Maaf, kita lihat pada kandungan hadis terkait dengan yang ukhuwah, persaudaraan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa persaudaraan antar muslim bagaikan satu bangunan. Sebuah bangunan akan runtuh apabila salah satu bagiannya rusak. Begitu pula dengan persaudaraan umat Islam. Jika umat Islam itu terpecah belah karena suatu permasalahan, persaudaraan tersebut akan hancur layaknya bangunan yang rusak. Lalu bagaimana dengan upaya untuk menjaga persaudaraan supaya kuat? Maka kita kaitkan dengan perilaku yang lain. Perilaku yang lain itu yang mana? Perilaku husnudon. Jadi di dalam persaudaraan hendaknya kita landasi prasangka yang baik supaya tidak terjadi persoalan. Jika dengan menghindari prasangka yang buruk itu, persaudaraan di antara kita akan bisa terjaga dengan baik. Maka di dalam hadis itu kita diperintahkan untuk menjauhi prasangka buruk kepada orang lain, dilakukan dalam rangka menjaga ukhuwah atau persaudaraan di antara kita. Terus, bagaimana menjaga persaudaraan dengan cara yang lain? Kita lihat pada kandungan hadis tentang kontrol diri. Hadis tersebut mengingatkan kepada kita bahwa perilaku melawan hawa nafsu merupakan jihad yang baik, yang besar. Juga ada hadis yang mengingatkan atau memerintahkan supaya umatnya senantiasa mengendalikan diri. Mengontrol diri atau menjaga diri itu dilakukan dalam upaya untuk menjaga persaudaraan. Agar tidak terjadi permusuhan di antara kita, maka kita lakukan dengan cara itu supaya apa? Supaya persaudaraan di antara kita tetap terjaga, tidak terjadi hubungan yang rusak. Oleh karena itu, kita belajar untuk menghargai orang lain dengan cara menghargai diri sendiri, yaitu menjaga diri dari perbuatan ghibah atau menggunjing, perbuatan suudzon atau berprasangka buruk kepada orang lain. Ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga persaudaraan di antara kita umat manusia. Nah, anakku sekalian, mari kita kembali untuk membahasnya. Berikutnya sekarang, bagaimana untuk mengamalkan perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah serta hikmahnya? Ini kita gabung antara tiga hal tadi: ukhuwah, persaudaraan, pengendalian diri, dan husnudzon. Perilaku yang dianjurkan untuk menjaga diri adalah mengamalkan perilaku kontrol diri serta hikmahnya. Lalu yang kedua, mengamalkan perilaku
husnudzon dan hikmahnya. Artinya kita jangan sangka berprasangka buruk kepada orang lain. Lalu yang ketiga, mengamalkan perilaku ukhuwah dan hikmahnya. Mengamalkan perilaku persaudaraan dan hikmahnya. Itu kita lakukan dalam rangka untuk mengamalkan perilaku atau sikap pengendalian diri, husnudzon dan persaudaraan di dalam rangka menjaga hubungan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai menjaga diri, jangan sampai perilaku atau perbuatan kita atau ucapan kita menyakiti satu sama lain. Ini dilakukan agar apa? Agar kita bisa menjaga hubungan persaudaraan di antara kita. Masih ada keterkaitan meskipun tema kita adalah persaudaraan. Tetapi perilaku ini, pengamalan ini akan bisa mendorong persaudaraan di antara kita akan terjalin dengan kuat. Bagaimana caranya? Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga keimanan, ketakwaan itu kuat, maka akan mendorong persaudaraan di antara kita sesama orang yang beriman akan juga kuat. Lalu yang kedua, melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Karena di dalam rangkaian ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji itu terkandung nilai sosial, terkandung nilai kedisiplinan, terkandung nilai ukhuwah Islamiyah juga. Berarti dengan menjaga persaudaraan itu bisa kita lakukan dengan meningkatkan kualitas ibadah kita sekaligus untuk rajin beribadah. Ini juga dilakukan dalam rangka untuk menjaga persaudaraan di antara kita. Lalu yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan tercela, perbuatan yang tidak baik. Di antaranya apa? Mencuri, kemudian rasan-rasan atau ghibah, itu bisa mengarah pada timbulnya fitnah. Dampaknya akan juga mengurangi persaudaraan di antara kita. Terus sekarang kita lihat pada hikmahnya. Apa yang bisa kita capai dari perilaku mujahadah itu yang kaitannya dengan persaudaraan adalah satu, meningkatkan kesabaran, karena orang yang sabar itu bisa menghindari permusuhan. Akhirnya persaudaraan di antara kita bisa terjaga dengan baik. Lalu yang kedua, dapat mempertimbangkan kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan diri. Jadi kebiasaan pinjam meminjam itu tidak dilarang dalam agama, tapi kita lebih dianjurkan untuk menjaga diri dalam rangka agar tidak terjadi persoalan di antara kita sesama manusia. Gelem utang nih gak gelem nyaur, itu akhirnya menjadi runtuhnya persaudaraan. Lalu yang ketiga, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Terima apa yang ada, syukuri, itu akan lebih baik. Lalu yang keempat, mempererat tali silaturahmi, karena tali silaturahmi itu hakikatnya adalah memperkuat ukhuwah atau persaudaraan. Lalu yang berikutnya, terhindar dari maksiat, artinya kita dianjurkan untuk menghindarkan diri perbuatan maksiat. Lalu yang keenam, terhindar dari perselisihan, ini dimaksud